Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah PPKN. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian untuk 4.1, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi pengamalan sila-sila Pancasila dengan kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya di buku masing-masing halaman 152. Di halaman 152 terdapat gambar warga yang sedang melaksanakan gotong royong membersihkan got. Ya, kalau kita lihat di gambar tersebut, sampah dan tanah yang diambil dari got itu ditaruhnya, disisihkannya di pinggir paret ya. Sedangkan selain itu ada anak-anak juga yang membantu, tapi mereka membantunya pekerjaan yang ringan ya, seperti memungut sampah yang tercecer. Nah, akhirnya setelah seluruh warga itu melaksanakan gotong royong, mereka merasa senang karena lingkungan mereka menjadi bersih ya. Nah, selain gambar warga yang sedang bergotong royong, di halaman 152 ini ada percakapan antara warga dengan keluarganya Lani. Nah, di sini ada ayahnya Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Nah, salah satu warga menjawab, "Baik Pak, tidak apa-apa." Nah, dari percakapan antara keluarga Lani dengan warga, ini merupakan salah satu penerapan dari sila Pancasila. Nah, untuk penerapan sila Pancasila yang dimaksud adalah sila pertama Pancasila. Jadi, ketika kita mengamalkan sila pertama Pancasila, itu bisa menciptakan kerukunan antar masyarakat ya. Karena salah satu contoh dari pengalaman sila ini adalah toleransi antar umat beragama. Jadi, antara satu agama dengan agama lain saling menghargai. Ketika misalnya ada warganya yang mau pergi beribadah terlebih dahulu ya, seperti tadi kisahnya terlambat ikut kerja bakti karena mau beribadah, dan warga lain yang agamanya walaupun berbeda, mereka menghargai ya, mereka menghormati umat agama lain. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penerapan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah itu harus disesuaikan dengan agamanya ya, jangan sampai agamanya misalnya Islam malah mengerjakan ibadahnya agama lain ya, misalnya agama Kristen seperti itu. Jadi harus sesuai ya. Kemudian yang kedua, mengizinkan orang lain untuk beribadah. Jadi misalnya lagi kerja bakti terus misalnya ada yang izin pulang terlebih dahulu mungkin atau terlambat karena mau beribadah, itu harus kita izinkan ya. Itu karena itu merupakan salah satu bentuk toleransi kita. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, di sini biasanya ketika mau ngadain kegiatan apapun di RT-nya mungkin ya, pasti diawali dulu dengan berdoa supaya kegiatannya menjadi lebih lancar. Nah, yang keempat adalah mengingatkan orang lain untuk beribadah nih. Jadi misalnya lagi kerja bakti terus sudah waktunya zuhur nih ternyata warga dari yang agamanya berbeda mengingatkan nih saudaranya yang muslim untuk boleh berhenti dulu untuk melaksanakan ibadahnya, melaksanakan ibadah sholat.
Seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari penerapan sila pertama Pancasila. Selain itu ya, selain penerapan dari sila pertama, kita akan lanjutkan ke sila kedua Pancasila. Biasanya sila kedua ini berhubungan dengan sikap ya. Salah satunya adalah sikap peduli ya. Di sini kalau kita mau menerapkan sila kedua itu salah satu contohnya adalah dengan kita peduli ya, kita peduli kepada tetangga kita dan lingkungan sekitar kita. Ini ada beberapa contoh dari penerapan sila kedua Pancasila ya. Yang pertama adalah mengumpulkan bantuan untuk korban bencana ya. Yang kedua, menjenguk warga yang sakit. Yang ketiga, membantu membersihkan lingkungan. Dan yang keempat, mengajak orang lain untuk beristirahat ya. Jadi ini adalah contoh dari sikap penerapan dari sila kedua ya. Karena tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa sikap sila kedua ini berhubungan dengan sikap peduli ya, peduli kepada tetangga, peduli kepada masyarakat di sekitar kita ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian bisa buka di buku tema masing-masing halaman 147. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan, judulnya adalah olahraga bersama ya. Ibu akan bacakan, warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, dari teks bacaan ini ada salah satu pengamalan dari sila Pancasila yang bisa kita terapkan di lingkungan masyarakat. Sila berapakah itu? Ya, betul. Jadi dari teks bacaan yang tadi sudah Ibu bacakan, salah satunya adalah merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Di cerita tadi menceritakan bahwa Made itu menolak ajakan Udin ya, tapi menolaknya dengan cara yang sopan ya. Nah, sikap Udin dan Made ini menunjukkan adanya kerukunan dan persatuan. Nah, ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, berarti kita sudah menerapkan Pancasila yang ketiga. Oke, di sini ada beberapa contoh penerapan dari sila ketiga ya. Yang pertama adalah menolak ajakan dengan sopan ya. Kemudian yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini juga merupakan contoh dari penerapan sila ketiga ya, karena kalau kita kerja bakti pasti kita bekerjanya bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan bersama-sama. Ini biasanya kayak ronda malam ya. Itu juga merupakan contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Jadi kalau misalnya di masyarakatnya ada kegiatan nih, kalau digambar lagi buat gapura nih. Nah, kalau kita ikut berpartisipasi yang membantu kegiatan tersebut, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Lanjut, setelah sila ketiga, kita masuk ke penerapan sila keempat, Pancasila. Nah, biasanya pengamalan sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah ya. Tidak hanya musyawarah, ketika di masyarakat melaksanakan yang namanya pemilihan umum, ya pemilihan umum itu biasanya untuk memilih pemimpin daerah, baik itu seperti wali kota, ya,
atau gubernur atau sampai yang tertinggi memilih presiden ya. Itu juga termasuk ke dalam penerapan dari sila keempat Pancasila. Di sini Ibu akan memberikan contoh penerapan dari sila keempat ya. Yang pertama, mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah untuk menentukan kegiatan pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat saat musyawarah. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah untuk melaksanakan pemeliharaan lingkungan ya. Ini semuanya merupakan contoh penerapan dari sila keempat. Lanjut, kita masuk ke sila kelima Pancasila. Nah, biasanya untuk sila kelima Pancasila ini identik dengan gotong royong ya. Gotong royong merupakan pengamalan dari sila kelima. Selain itu dapat diamalkan juga dengan menegakkan keadilan ya. Oke, di sini ada 4 contoh penerapan dari sila kelima ya. Yang pertama, menolong orang lain tanpa membedakan ya, walaupun dia itu mungkin nenek-nenek tua atau mungkin ya pokoknya orang yang mungkin orangnya cacat ya. Walaupun seperti itu, ketika mereka membutuhkan bantuan, kita harus tetap wajib membantu mereka ya. Nggak boleh kita hanya membantu orang yang sehat saja atau mungkin yang yang bayar jasa seperti itu. Kemudian yang kedua, gotong royong membantu korban bencana. Ini juga merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan yang setara tuh. Jadi kalau misalnya kalian ke puskesmas atau ke posyandu atau ke rumah sakit ya, kita ketika rumah sakit atau tempat kita berobat itu memberikan pelayanan yang sama ya, baik itu dia anak-anak, mungkin dia perempuan, mungkin dia laki-laki, tua, muda, itu harus sama pelayanannya ya, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Lanjut, yang keempat, menghargai hasil karya teman. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila kelima Pancasila. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Semoga seluruh murid-murid Ibu bisa menerapkan sila-sila ini ya. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga bisa melaksanakannya di lingkungan masyarakat. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu mohon maaf ya jika ada penyampaian yang masih kurang jelas atau mungkin kurang berkenan di hati anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.